Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel programmer Drag and Drop. Oke, video kali ini kita bahas masalah Google News, teman-teman semua. Lanjutan lagi dari pengembangan tentang teknik SEO. Kita lanjut ke Google News. Kenapa kita membahas Google News? Dan kenapa saya kasih AMP di sana? Ketika kita membahas Google News, maka yang paling disarankan halaman yang akan paling cepat terindeks oleh Google News adalah halaman AMP. Contoh, ini Google Analytics, ini live. Saat ini pengunjung ada 14 orang, gitu kan. Kita lihat, semua hampir yang di belakang saya ini, semua hampir pengunjung dari AMP semua. Nah, artinya akses-akses yang mereka gunakan ini mobile semua. Ini akses mobile semua. Nah, ya kan, akses mobile. Jadi paling penting, memang Google AMP didesain khusus untuk mempercepat tampilan di halaman sebuah website ketika diakses melalui mobile browser. Tetapi Google AMP juga harus sudah terinjek oleh Google Search Engine sehingga nanti orang disarankan langsung dilempar ke ke fitur AMP-nya. Nah, sekarang kita akan registrasi. Cara registrasi ke Google News. Keuntungannya apa saja, Bang? Keuntungannya banyak. Teman-teman bisa share, bisa searching di internet. Keuntungannya banyak. Bagaimana website kita bisa cepat terindeks oleh Google di halaman pertama dan lain sebagainya. Itu salah satu caranya, itu menggunakan Google News. Ada yang belum tahu Google News itu nanti tampilannya di mana sih? Teman-teman di dalam aplikasi Android atau iOS itu ada apps khusus tentang Google News, atau satu apps sendiri. Kemudian di dalam browser search engine, ya, browser kita ketika kita cari sesuatu, misalnya kita cari bola. Nah, ada beberapa yang disarankan oleh Google. Contoh dia ini kolom semua, ya. Ini semua, ada berita, ada video, ada gambar, ada belanja dan lain sebagainya. Nah, Google News juga akan menampilkan website kita atau artikel-artikel kita dengan keyword bola itu ada di berita. Makanya banyak teman-teman yang pengen websitenya tampil di sini. Nah, caranya itu tidak sembarangan kalau sudah masuk ke Google News, karena kita akan menjadi bagian dari publisher center Google. Jadi kalau kita menjadi publisher center Google, artinya Google juga harus mengecek dari seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di dalam website kita. Mungkin tema websitenya seperti apa, berita kah, olahraga kah, apa lain sebagainya. Kemudian bisa juga dilihat dari cara yang dilihat dari pemahaman yang lain, mungkin bisa dilihat dari berapa jumlah konten yang tiap hari dibuat dalam satu website. Itu bisa juga. Ada juga yang lain selain itu adalah tingkat keaslian dari sebuah berita yang kita buat itu seberapa persen. Atau kalau mungkin apa ya, originalnya berapa gitu kan. Jangan-jangan website kita sehari 50 website 50 berita baru tapi isinya plagiat semua. Nah, itu tidak akan bisa masuk ke dalam Google Search Engine berita. Oke, sekarang cara pertama, teman-teman harus siapkan websitenya dulu. Kemudian install AMP seperti biasa, sudah ada di video-video sebelumnya cara instalasi AMP-nya. Kayak gitu. Yang ketiga, kita masuk ke Google News. Nah, ini adalah salah satu contoh website yang sudah saya masukkan di Google News. Ada website satu lembaga. Nah, akan keluar berita-berita terbarunya seperti ini. Kalau ditampilkan di tampilan desktop dia nggak kelihatan, tapi kalau mobile seperti ini, saya refresh dulu. Nah, ini tampilan mobile ya. Ketika kita klik, maka cepat sekali. Nah, ini halaman AMP ini. Nah, kayak gitu ya, halaman AMP-nya. Makanya teman-teman harus pakai AMP biar cepat terinjek oleh Google Search Engine. Gitu. Oke. Nah, langkah pertama teman-teman masuk ke Publisher Center. Saya copy aja nih. Saya masukkan di sini, teman-teman bisa masuk ke Google Publisher Center. Ini ya. Atau teman-teman cari aja publishercenter.google.com. Nah, ini. Masuk ke sini, oke. Pastikan email teman-teman antara Google News dengan Google Publisher Center ini sama, nggak berbeda. Pertama, kita tambah publikasi. Kita klik namanya. Kalau saya ingin mencoba untuk memasukkan kata Indonesia. Kata Indonesia. Oke. Properti situs teman-teman pastekan di sini websitenya. Oke.
Saya ambil websitenya. Ini saya ambil. Oke, mana tadi? Saya pastekan di sini. Oke ya. Lokasinya tulis saja I. Nanti akan diarahkan ke negara yang awal katanya I. Oke. Kemudian kita centang negara yang sudah benar. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini belum dimulai. Ya kan? Google Berita belum dimulai. Kalau Google Beritanya sudah dimulai, nanti seperti yang ini. Kalau sudah dimulai, nanti seperti ini bentuknya. Oke ya. Kali ini kalau sudah dimulai. Setelah seperti ini, kita setelan publikasinya kita atur. Ini nama publikasi ya, nama publikasi namanya Kata Indonesia, kemudian bahasanya kita buat menjadi bahasa Indonesia juga agar kategori pembacanya juga sesuai. Negara juga Indonesia, ini verifikasi ya. Verifikasi tinggal kita klik. Kalau teman-teman sudah punya Google Search Console tinggal teman-teman klik saja ya kan. Kalau belum ya teman-teman tinggal pasang gitu kan. Nah, kita verifikasi dulu. Oke, nah terverifikasi ya. Terverifikasi, kemudian URL properti situs lainnya seperti misalnya teman-teman mau menambahkan kategori, kontak, apa lain sebagainya ada di sini. Kita skip dulu. Kita berikutnya, setelah itu teman-teman diminta untuk memasukkan logo persegi. Ini logo persegi, kemudian ini juga logo yang persegi panjang, direkomendasikan lebarnya kalau yang persegi itu 1x1 atau 1000 kali 10 1000 kali 1000 atau 512 kali 512. Kemudian logo panjangnya juga direkomendasikan juga 10:1 gitu ya. Oke. Font juga teman-teman bisa dikondisikan fontnya. Kalau misalnya font itu tidak ada di font Google, teman-teman bisa masukkan font-font seperti font-font yang teman-teman berbayar, apa lain sebagainya itu bisa dimasukkan di sini. Oke, sekarang kita coba untuk memasukkan logonya dulu. Kita tambahkan logo, kita cari file logonya. Oke, kita upload ya. Proses uploadnya. Oh, ternyata dia kurang besar. 512 ke 512. Caranya biar gampang, kalian masuk aja ke Canva. Oke ya. Kemudian kalian buat desain. Ukurannya teman-teman bikin ukuran khusus. Misalnya 512 kali 512 gitu. Benar ya, 512 ya. Benar 512. Tinggal kita buat. Oke, kita masukkan aja dia ke sini. Klik. Taruh di sini, kita tengahin. Gak apa-apa jelek-jelek sedikit ya. Kita tengahkan begini. Oke, sudah tengah. Sip. Setelah itu teman-teman unduh PNG. Oke, download. Oke, sudah ya. Dia sudah terdownload. Setelah itu teman-teman balik lagi ke publishernya, tambahkan logo lagi. Teman-teman masukkan logonya yang baru. Save. Oke. Oke, berhasil. Logo panjang nggak perlu juga nggak apa-apa. Kita simpan. Oke. Ini sudah tersimpan. Kemudian kita masuk lagi ke umum. Oke. Kita lengkapi properti-properti yang belum lengkap. Nah, ini sudah terverifikasi. Kita klik berikutnya. Oke. Ini yang panjang. Teman-teman juga bisa bikin yang panjang. Yang ukurannya hampir sama gitu. Oke, sudah masuk ya. Tinggal teman-teman simpan. Nah, nih. Klik ketika ini setelannya sudah, ketika setelan ini sudah ya, kita klik berita. Oke. Ya. Kemudian kita ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Pertama, deskripsinya kita buat dulu. Deskripsi dasar, kategori, dan lain sebagainya. Nah, ini udah pertinjauannya sudah ada. Deskripsinya, ID, Google Analytics, pixel, dan lain sebagainya. Rubrik juga teman-teman butuh butuh diperbaiki gitu. Diisi dulu. Kita klik edit. Oke. Deskripsinya kita buat misalnya berita
Nusantara, atau yang lebih panjang lebih bagus. Kategorinya teman-teman ambil kategori berita. Oke, kita cari kategori berita, olahraga, gaya hidup, wisata, apa ya? Kategorinya mungkin teman-teman sesuaikan ya nanti ya dengan teman-teman sendiri. Mungkin saya buat kategorinya gaya hidup lah, itu aja. Kemudian seluruh dunia izinkan semua properti. Ini adalah Google Analytics, teman-teman harus masukkan Google Analytics-nya. Nah, setelah itu teman-teman bikin rubrik ya. Setelah kita input Google Analytics-nya, teman-teman bikin rubrik yang baru. Rubriknya ini teman-teman bisa ambil dari feed ya. Atau teman-teman bisa ngambil dari lokasi website atau video atau feed yang lainnya. Kalau saya ngambil dari feed begini ya. Judul rubriknya mungkin saya buat berita. Oke. URL-nya teman-teman ambil di websitenya _ feed gini. Kita cek dulu keluar atau enggak. Keluar ya. Kalau kita copy, setelah itu kita masukkan lagi di sini. Habis itu kita tambahkan, sudah. Oke, kita tambahkan rubriknya, bisa teman-teman tambahkan lagi ya. Yang lain-lain, misalnya teman-teman mau bikin rubriknya setiap kategori gitu. Misalnya ini kan ada banyak kategori. Ada kategori trending, kategori nasional gitu. Teman-teman bisa bikin rubriknya secara terpisah satu-satu, itu bisa. Caranya di mana? Tambah rubrik, tambah rubrik, tambah rubrik gitu. Oke ya. Kemudian grup aksesnya juga teman-teman bisa tambahkan, ya kan? Grup akses. Nah, setelah itu kita lanjut ke berikutnya. Nah, kemudian ini peninjauan. Di konten sedang ditinjau, satu rubrik ada yang kosong, umum, tidak ditemukan kontak dan lain sebagainya. Ini nanti akan ditinjau. Teman-teman harus lengkapi sesuai dengan permintaan sehingga tidak ada pengulangan-pengulangan yang terjadi, gitu kan? Sekarang coba konten kita tinjau. Kita tinjau kontennya, ya kan? Kita lihat di sini kontennya belum ada sama sekali nih, ya kan? Belum ada sama sekali. Kita simpan dulu, coba kita refresh. Kita muat ulang di sini tulisan. Oke. Nah, ini belum ada nih. Tapi kalau teman-teman langsung masukkan artikel terbaru, contohnya teman-teman login, habis itu teman-teman publish terbaru, kayak gini aja. Oke, teman-teman masuk ke post. All post, teman-teman masuk ke salah satu berita ini ya. Kemudian teman-teman tambahin spasi atau apa, habis itu teman-teman update. Nah, ini dia ngelempar itu halaman, dianggap di halaman baru gitu. Tinggal kita masuk ke publisher, kita muat ulang, mudah-mudahan sudah kedetek gitu. Kalau belum kedetek berarti kita harus tunggu untuk beberapa saat gitu ya. Oke, kita klik berikutnya. Nah, nanti ini sampai tinjau ini harus hilang semua. Kontak, sekarang kita tinjau kontak. Tidak ditemukan kontak. Coba kita lihat terverifikasi kontaknya, teman-teman bisa tambahkan email teman-teman semua. Oke ya, tambahkan email teman-teman semua. Misalnya gini, admin seperti ini. Kita tambahkan. Oke, kita simpan. Kita tinjau lagi apa yang kurang kira-kira kan gitu. Oke, kita berikutnya. Oke, sudah ya. Kita masuk ke umum, keluar lagi, kita masuk ke draft. Kita edit lagi draftnya. Kita tinjau. Apalagi yang kurang? Kontak satu rubrik kosong misalnya. Nah, ini satu rubrik kosong. Rubrik kita masih dianggap kosong. Coba kita lihat artikelnya, tidak ada artikel sama sekali. Oke, coba kita cari cara. Kita mau bikin artikel baru. Tes. Kita publish. Dia lambat sekali. Nah, ya kan? Kita coba ambil satu berita, setelah satu berita itu kita upload, gitu kan? Padahal itu upload berita ngasal, dia baru kebaca tuh. Wow, banyak kan? Ya banget. Setelah ini beres, kita klik berikutnya. Oke. Nah, ini sudah masuk nih. Ini previewnya ya. Previewnya. Nanti yang akan di preview adalah halaman IMP-nya. Halaman IMP teman-teman semua. Oke. Setelah itu tinjauan ini juga nama mungkin kata Indonesia.
Oke, kata Indonesia, alamat teman-teman bisa pakai email tadi. Oke, editor teman-teman bikin MR misalnya. Ini bebas ya. Oke. Klik aja kirim. Sip. Nah, setelah selesai tinjauan selesai semua, ini kita tetap statusnya adalah draft ya. Setelah draft ini teman-teman pastikan semuanya beres, teman-teman baru klik publikasikan. Oke. Kata Nisa dikirim untuk ditinjau, jadi kita nunggu sampai 2 minggu paling lambat, tapi biasanya nggak selama itu sih. Nah, sedang ditinjau. Nanti kalau teman-teman masuk ke Google Berita gitu ya, Google News, teman-teman masuk dengan email yang sama, biasanya di halaman mengikuti itu ada punya kita di situ, biasanya ada di situ, itu kan. Tuh, nggak ada nih, biasanya ada di sini. Oke, nah Bang, bagaimana contoh yang sudah selesai? Nah, ini sudah selesai, ini ada di sini, seperti ini ya. Nah, nanti akan terinjek seperti ini. Ini akan bisa lebih cepat terinjek oleh Google Search Engine. Langkah-langkahnya seperti tadi, teman-teman harus pastikan dulu semuanya beres, baru kita tunggu peninjauan. Setelah itu nanti akan dapat info melalui email masing-masing. Jika disetujui, maka akan langsung terbit di sana, di apa namanya, di Google Berita. Tapi kalau tidak terbit, berarti ada beberapa yang harus diperbaiki. Nah, nanti teman-teman tinggal perbaiki saja apa yang harus diperbaiki. Usahakan teman-teman pakai Google AMP ya. Kalau enggak, nanti akan sulit di situ. Dan Google Berita itu juga menampilkan iklan seperti mana iklan yang kita setting di setiap halaman website kita. Contohnya kalau teman-teman kalau enggak percaya, saya masuk halaman mobilnya. Saya ambil satu berita ini, saya klik gitu ya. Halaman di sini dia menampilkan iklan. Oh, ini iklannya saya head, sorry. Ya kan? Kita refresh. Oke. Tutup. Oke, saya masuk lagi ke sini. Nah, di sini ada tuh iklannya muncul kan? Jadi iklannya itu sama seperti dengan iklan-iklan yang ada di website kita gitu. Jadi aman, semuanya aman. Ya gitu ya. Oke. Mungkin video kita kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bagikan. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.